Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kebijakan dividen investasi. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Revalina Berliani, NIM 2022-12037, Cita Arum Indoswari, NIM 2022-12048, Bella Serviana, NIM 2022-12058, Amrina Rosyada, NIM 2022-12073, Putri Laili, NIM 2022-12080, Putri Indriani, 2022-12085. Kebijakan dividen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan pendanaan perusahaan. Kebijakan dividen pasif versus kebijakan dividen aktif ada 5. Yang pertama, dividen sebagai residual pasif, yaitu untuk mempelajari kebijakan individu perusahaan hanya sebagai keputusan pendanaan melibatkan penahanan laba. Selama perusahaan dihadapkan pada berbagai proyek investasi yang mengembalinya melebihi tingkat yang diminta, atau yaitu proyek-proyek dengan nilai kini neto atau net present value. Perusahaan akan menggunakan laba ditahan dengan sejumlah sekuritas senior yang kenaikan jumlahnya didukung oleh ekuitas untuk membantu membiayai berbagai proyek ini. Yang kedua, argumen atas relevan dividen. Referensi untuk dividen, yaitu pembayaran dividen, dapat mengatasi ketidakpastian dalam pikiran mereka yang berkaitan dengan profitabilitas perusahaan. Dividen diterima saat ini dan terus menerus, sementara prospek untuk merealisasi keuntungan modal terjadi di masa depan. Pajak atas investor, yaitu pajak itu diperhitungkan dampak yang muncul dan beragam sama tarif pajak pribadi atau keuntungan modal lebih kecil dari pajak atas penghasilan dividen. Maka terdapat keuntungan untuk menahan laba. Biaya penerbitan sekuritas, yaitu tidak relevan pembayaran dividen didasarkan pada pemikiran bahwa peluang investasi yang baik, sementara dividen tetap bayar dan yang dikeluarkan dari perusahaan harus diganti dengan dana yang diperoleh melalui pendanaan eksternal. Pembiaya transaksi dan pembagian sekuritas, yaitu terdapat dalam penjualan sekuritas yang membatasi proses arbitrase dengan dalam cara yang sama dengan utang. Batasan institusional, yaitu beberapa investor institusional tidak dapat membeli semua jenis saham, maka mereka dibatasi dalam hal jenis biasa yang dapat dibeli atau dalam hal persentase yang dapat dimiliki dalam berbagai jenis saham. Pemberian sinyal keuangan berbeda dengan argumen lain yang disajikan di bagian dalam hal sinyal keuangan ini tergantung pada ketidaksempurnaan pasar untuk informasi keuangan. Yang keempat, ada penguji empiris kebijakan dividen, yaitu kebanyakan penguji empiris berkonsentrasi pada pengaruh pajak dan sinyal keuangan. Kenaikan dividen akan mendorong kelebihan imbal hasil saham yang positif, sedangkan penurunan mendorong kelebihan imbal hasil negatif. Oleh karena itu, dividen akan memberikan suatu informasi. Yang kelima, ada berbagai implikasi kebijakan perusahaan, yaitu kebanyakan orang akan setuju bahwa jika perusahaan tidak memiliki peluang investasi yang cukup menguntungkan, maka perusahaan seharusnya mendistribusikan kelebihan dan kepada para pemegang sahamnya. Selanjutnya akan dipresentasikan rekan saya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, aturan-aturan hukum. Hukum badan perusahaan memutuskan legalitas distribusi apapun kepada para pemegang saham biasa perusahaan.
Aturan-aturan hukum ini berkaitan dengan penurunan nilai modal, insolvensi atau kebangkrutan, dan penahanan laba yang tidak dibenarkan. 2. Kebutuhan pendanaan perusahaan. Begitu batasan hukum untuk kebijakan dividen perusahaan telah ditentukan, langkah berikutnya melibatkan penilaian kebutuhan pendanaan perusahaan. Dalam hal ini, anggaran kas, laporan proyeksi sumber dan penggunaan dana, serta perkiraan laporan arus kas akan digunakan. 3. Likuiditas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak keputusan dividen. Karena dividen menunjukkan arus kas keluar, makin besar posisi kas dan keseluruhan likuiditas perusahaan, maka makin besar kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividen. 4. Kemampuan untuk meminjam. Jika perusahaan memiliki kemampuan untuk meminjam dalam jangka waktu yang relatif singkat, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut fleksibel secara keuangan. 5. Batasan-batasan dalam kontrak utang. Syarat perjanjian utang sebagai pelindung dalam kesepakatan obligasi atau perjanjian pinjaman seringkali meliputi batasan untuk pembayaran dividen. Batasan tersebut ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman untuk menjaga kemampuan perusahaan pembayar utang. 6. Pengendalian. Jika suatu perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang cukup besar, maka perusahaan perlu mengumpulkan modal di kemudian hari melalui penjualan saham agar dapat membiayai berbagai peluang investasi yang menguntungkan. Berdasarkan situasi semacam ini, saham pengendali perusahaan dapat terdilusi jika pemegang saham pengendali tidak dapat memesan saham tambahan. 7. Beberapa observasi akhir. Dalam menentukan pembayaran dividen, perusahaan umumnya akan menganalisa sejumlah faktor yang baru saja dibahas. Sebagai besar, faktor-faktor ini menyatakan batasan hukum dan batasan lainnya yang memungkinkan pembayaran dividen. Baik, yang selanjutnya yaitu stabilitas dividen. Stabilitas pembayaran dividen merupakan karakteristik yang menarik bagi banyak investor. Nah, di dalam stabilitas dividen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penilaian atas stabilitas dividen. Di dalam penilaian atas stabilitas dividen ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kandungan informasi. Ketika laba jatuh dari perusahaan tidak memotong dividennya, pasar mungkin akan lebih yakin pada saham perusahaan daripada jika dividen tiba-tiba dikurangi. Dividen yang stabil menyampaikan pandangan pihak manajemen atas masa depan perusahaan yang lebih baik daripada yang diisyaratkan oleh penurunan laba. Jadi, pihak manajemen mungkin dapat mempengaruhi harapan para investor melalui kandungan informasi dari dividen. Yang kedua yaitu keinginan untuk mendapatkan penghasilan saat ini. Ini adalah faktor kedua yang mendukung stabilitas dividen. Para investor yang menginginkan penghasilan periodik tertentu akan lebih menyukai perusahaan yang memiliki dividen stabil daripada yang dividennya tidak stabil. Yang ketiga yaitu pertimbangan institusional. Dividen yang stabil mungkin menguntungkan dari sisi hukum untuk memungkinkan para investor institusi tertentu membeli saham biasa. Berbagai badan pemerintah mempersiapkan daftar sekuritas yang disetujui atau yang diizinkan secara hukum bagi dana pensiun, bank, wali amanat, perusahaan asuransi, dan beberapa institusi lainnya untuk berinvestasi. Selanjutnya yaitu rasio pembayaran target. Rasio pembayaran target sendiri
yaitu sejumlah perusahaan tampak mengikuti kebijakan rasio pembayaran dividen target untuk jangka panjang. John Liner berargumen bahwa dividen disesuaikan dengan perubahan laba, tetapi dengan suatu jeda waktu atau ketika laba naik hingga mencapai suatu tingkat yang baru. Perusahaan meningkatkan dividennya hanya jika perusahaan merasa dapat mempertahankan kenaikan labanya. Yang ketiga yaitu dividen reguler dan dividen ekstra. Salah satu cara perusahaan untuk meningkatkan distribusi kas ke pemegang saham dapat dalam periode kemakmuran atau laba meningkat adalah dengan mengumumkan dividen ekstra di samping dividen reguler yang umumnya dibayar secara kuartalan atau setengah tahunan. Dengan mengumumkan dividen ekstra, perusahaan memberitahu para investor bahwa dividen tidaklah naik dari tingkat dividen yang telah ditentukan sebelumnya. Dividen saham dan pemecahan saham yaitu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada dividen saham, yang kedua ada pemecahan saham, yang ketiga yaitu ada nilai dividen saham dan pemecahan saham bagi investor, dan yang terakhir yaitu ada pemecahan saham terbalik. Nah, untuk dividen saham yaitu pembayaran berupa saham biasa tambahan kepada para pemegang saham. Secara garis besar, dividen saham merupakan distribusi atau pemberian sebagian hasil perusahaan pada pemegang sahamnya, di mana pemberiannya dilakukan dalam periode waktu tertentu. Di dalam dividen saham itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dividen saham besar dan dividen saham kecil. Untuk dividen saham besar, yaitu dividen saham memiliki kenaikan lebih dari 25%, sedangkan dividen saham kecil yaitu memiliki kenaikan kurang dari 25%. Yang kedua ada pemecahan saham. Pemecahan saham yaitu meningkatkan jumlah saham dalam suatu perusahaan. Memiliki tujuan meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah sehingga transaksinya menjadi ramai kembali. Yang ketiga yaitu nilai dividen saham dan pemecahan saham bagi investor. Secara teoritis, dividen saham atau pemecahan saham tidak bernilai bagi para investor. Mereka menerima tambahan jumlah lembar saham biasa, tetapi porsi kepemilikan mereka atas perusahaan itu tidak berubah. Dividen saham atau pemecah saham dapat memiliki pengaruh yang menguntungkan terhadap para pemegang sahamnya, yaitu yang pertama, memiliki pengaruh pada dividen tunai, yang kedua, kisaran perdagangan yang lebih leluasa, yang ketiga yaitu kandungan informasi. Yang terakhir yaitu ada pemecahan saham terbalik. Pemecahan saham terbalik merupakan lawan dari pemecahan. Berarti dalam split 1-10, seorang trader dengan 1000 lembar saham akan mendapatkan 100 saham. Tetapi setiap sahamnya bernilai 10 kali lipat dari nilai sebelum split. Dalam beberapa kasus, pemecahan saham terbalik yaitu upaya untuk tetap tercatat di bursa efek besar karena harga saham mungkin dapat saja jatuh terlalu rendah hingga akan dikeluarkan dari pencatatan. Baik, saya akan melanjutkan tentang pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham atau stock repurchase adalah untuk memungkinkan saham tersedia untuk akuisisi oleh perusahaan lain. Pembelian kembali saham ini dibedakan menjadi 4 metode, yaitu yang pertama, metode pembelian kembali, yang kedua, pembelian kembali sebagai kebijakan dividen, yang ketiga, keputusan investasi atau pendanaan, yang keempat, kemungkinan pengaruh sinyal. Untuk metode pembelian kembali, metode yang paling umum untuk pembelian kembali saham adalah metode penawaran pembelian kembali atau self-tender offer. Dengan harga tetap, penawaran pembelian kembali dengan lelang tertutup atau Dutch accounting, serta pembelian
di pasar terbuka atau yang bisa disebut open marketing purchase. Yang kedua yaitu pembelian kembali sebagai bagian dari kebijakan dividen. Distribusi ini dapat diwujudkan baik dengan pembelian kembali saham atau dengan pembayaran dana dalam bentuk kenaikan dividen. Yang ketiga yaitu keputusan investasi atau pendanaan. Beberapa orang menganggap pembelian kembali saham sebagai keputusan investasi, bukan keputusan pendanaan. Hal ini memang benar, walaupun saham yang merupakan saham treasury atau treasury stock diperoleh kembali tidak memberikan imbal hasil harapan seperti yang diberikan oleh investasi lainnya. Namun, pembelian kembali saham yang paling tepat dianggap sebagai suatu jenis keputusan pendanaan yang memiliki investasi terkait dengan struktur, modal, atau kebijakan dividen. Yang keempat, kemungkinan pengaruh sinyal. Menariknya, penawaran pembelian kembali dengan lelang tertutup dampaknya memiliki pengaruh sinyal positif yang lebih kecil daripada penawaran pembelian kembali dengan harga tetap. Selanjutnya adalah berbagai pertimbangan administrasi. Yang pertama adalah aspek-aspek prosedural. Aspek-aspek prosedural adalah ketika Dewan Direksi Persediaan mengumumkan dividen tunai, maka akan diberikan maka akan ditetapkan tanggal pencatatan atau record date-nya pada saat berakhirnya jam kerja di tanggal tersebut. Yang kedua adalah program investasi kembalinya dividen. Program investasi kembali dividen, sejumlah perusahaan besar memiliki rencana reinvestasi dividen atau dividen reinvestment plan atau DRIP. Berdasarkan program ini, para pemegang saham memiliki opsi untuk menginvestasikan kembali dividen tunai mereka dalam bentuk tambahan saham perusahaan